Bagaimana satu makanan itu tidak jadi haram padahal itu haram? Bagaimana duniawiyah ini, kesenangan itu yang untuk orang ahli hijab jadi tutup, bagi jenengan ahli suhu tidak? Lah ini anak corone. Sampai ngerti guguk gak Pak? Ngertos ya, guguk, kalbun, anjing, jelas haram. Nah ini kau sembelih dengan cara apapun, membaca basmalah, tetap haram. Sing paham fikih pasti gitu. Bagaimana bisa nih halal? Gampang Pak. Jenengan harus mengingu, memelihara. Melihara apa? Ikan. Apakah ikan gabus, ikan apa? Jadi dagingnya anjing itu jenengan cacah atau jenengan bakar, kemudian masukkan di kolam lele, dipangan lele habis, tapi jenengan iku mangan lelenya. Lah iya toh? Halal. Kata siapa anjing niku haram? Bagi orang yang nggak ngerti. Oke. Dalam hukum darurat fikih niku jawab, walaupun anjing itu tadi haram dimakan siapapun, tapi halal bagi seseorang yang tidak ada makanan sekalipun, adanya anjing. Itu pun ya harus ada syarat. Di antaranya makannya enggak oleh berlebihan. Cukup kayak ganjel mawon. Buat ganjel perut sudah. Gak mumpung enak sawikat ae. Loh, ada makanan yang jelas halal tapi jadi haram. Sate halal. Jikalau kau memakan terlalu banyak terjadi Pak muntah-muntah. Ya ini wis macam-macam hukum fikih itu. Jadi dikatakan Rasul itu seseorang yang sudah tidak lagi, iki sing paham, selain Allah itu menjadi hijab. Nanti kami kupas antara Allah dengan Rasul di dalam hakikat syahadat. Nanti di situ paham jenengan. Bon, iki sifat akidah luruh, akidah uluhiyah dengan akidah nububiyah. Wis, sekarang kita fokus bahas akidah uluhiyah yang sifat wajib mohal jaiznya Allah masuk di situ. Tapi ada kategori dulu. Apa? Fa idza kanat opo al aqidatu iku qawiyan ya istataqomat opo al aqidatu wal akhlaqu. Apabila akidahnya seseorang itu kuat, mana sih akidah sing kuat iku? Akidah, keyakinan yang kuat itu keyakinan yang ketika saat Anda dihadapkan usri yusra, susah dan senang, hatimu dikatakan akidah kuat, tidak akan beriman datangnya dua perkara itu selain dari Allah. Iki akidah sing kuat.
Lah, akidah sing kuat ini, iman seseorang ini harus keiksan. Kalau nggak ihsan nggak bisa, Pak. Kalau hanya iman belum ihsan imannya nggak bisa. Mengimani bahwasanya perkara jelek atau tidak enak itu datangnya dari Allah, nggak bisa. Kan ada 4: taat, maksiat, bala, nikmat. Iya Pak, kalau kita jatuh pada taat dan nikmat bisa kita katakan dari Allah. Tapi coba kalau dihadapkan Allah maksiat dan bala, telek. Artinya nggak bisa siapapun kita, manakala iman kita belum ihsan, nggak bisa. Tetap mengatakan dari makhluk. Sopo sing ngarepno bangkrut daganganmu kae. Wong aku dodolan sak kilone 50 kuno wani 40. Ngejur aku. Gitu. Wis gak enak. Akhirnya apa, Pak? Permusuhan. Stop perdebatan. Stop permusuhan, stop. Ono lagu ini stop iku ono stop. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jangankan dihadapkan dua takdir maksiat dan bala ini bisa hati ini seorang yang beriman belum ihsan itu mengatakan minallah, dari Allah. Lawang perkara taat dengan nikmat ini ae sik gonjang ganjing. Berarti akidai belum kuat niki. Makanya harus dikuatkan lewat pembahas aqaid 50. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam akidah uluhiyah ini ada sifat 3 tadi: wajib, mohal, jaiznya Allah. Bon, kita masuk pada sifat wajib Allah 20. Ringkes ae njaluk diringkes. Ya dalile ya wis kare ndelok ning kono wis tak catet dalile kok. Sifat wajibnya Allah dikatakan sifat wajib itu, Pak. Sifat yang tidak boleh ada pada selain daripada zat Allah, nggak boleh. 20 ini dibagi 3. Tadi adalah kita uluhiyah. Wah, kandil-kandil ini apa? Ini adalah akidah uluhiyah kewatut-katut gane coret ae. Aqidatul uluhiyah. Wes. Ini ada 3 sifat: wajib, mohal, jaiz. Wes. Lah sifat wajib ini terbagi menjadi 3. Nafsiyah, salbiyah, Oh 4 sih.
ma'ani maknawiyah. Yes, kita bahas sifat wajib Allah dulu. Sifat wajibnya Allah pertama adalah nafsiyah. Apa sifat nafsiyah itu dikatakan? Sifatun nafsiyatu lillahi hiya as-sifatu allati tadullu ala dzatillahi nafsiha. Utawi sifat nafsiyah iku allati kang tadullu kang nuduhake apa allati ala dzatillahi ing atase zat wujudnya Allah, zat Allah nafsiyah, nafsiha kang ngijeni dirinya, wujudnya sifat iku mau. Sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, makanya itu hanya wujud. Nafsiyah iki cuman satu wujud. Jumlahin nafsiyah itu satu, hanya satu. Nek salbiyah 5, nek ma'aniyah 7, maknawiyah 7. Jangkepane 7 pindho 14, 5 6 14 ditambah 6 berarti pun jangkep ning ngoten. Wujud. Apa wujud itu? Wujud itu sesuatu yang tidak berubah, tidak owah, boten owah. Dari segi apapunnya tidak owah. Saiki makhluk owah boten owah. Kita manusia kalau jatuh di umur 20, sing lanang ya gagah, sing wedok, sing putri ya wayu. Wis. Coba kedua-duanya kalau jatuh di umur 70, 80. Wis. Niku nek cara panganan sing kedaluwarsa niku apa? Evayat. Ngono wae. Sik nom-nomone ngateli ya. Sing jarene sing wedok gak ono wong ayu nek gak aku. Sing alim gak ono wong alim nek gak aku. Alah Pak. Gak ono wong kuat nek gak aku. Sampeyan kenal Adirai ya? Beri Prima. Rambo, Rembo, Bruce Lee, sapa maneh iku wis, Mike Tyson gitu. Semuanya akan berubah. Berarti berubahnya itu tetanda bahwasannya tidak memiliki sifat wujud. Gak punya sifat wujud. Kita mengatakan bahwasannya kita wujud itu Pak, sebab kita beriman ada yang mewujudkan. Yang mewujudkan itu kita tidak tahu yang bagaimana. Tahunya kita, makrifat kita hanya di nama Allah dengan dalil wallahu khalaqakum. Utawi Allah iku khalaqakum kang mujudake sapa Allah kum ing sira kabeh makhluk. Niki dalile
Berarti di perkara sing wujud mesti ana sing mujudake, disebabkan wujud sing gak asli. Tapi kalau wujud sing asli iku gak ana sing wujudno, wujude krana wujude sendiri. Berarti kita harus cari mana wujudnya Allah. Ini Pak. Idfin wujudaka fir'adil khumul. Lepasen iman ning dodomu yen awakmu iku wujud, lepasen. Prosesnya ekstrim Pak niki Pak. Anda diperintahkan untuk mengubur dalam-dalam kewujudan Anda di bumi kesunyian. Arti bumi kesunyian, bumi ketiadaan. Artinya Anda harus ke makom fana. Wis, ikut jalan satu-satunya. Lah, Anda bisa sampai ke makom fana itu ada prosesnya dulu. Hei abid, mintalah pertolongan Allah supaya Anda ditarik ke alam muraqabah. Salik, hei salik, mintalah pertolongan hanya pada Allah supaya kamu ditarik ke alam fana. Ini berlakunya hukum nyuwun. Hukum doa berlakunya di sini. Berlakunya hukum berdoa itu di situ. Akhirnya dikasihlah oleh guru-guru kita cara untuk jadi salik. Yang salik diberikan cara bagaimana untuk bisa jadi wasil yang melewati terlebih dulu alam fana. Lewat kholwat dan uzlah itu baru bisa sampai. Loh, kalau sudah sampai ini Pak, maka wujudnya Allah itu tidak bisa jenengan isarohkan, jenengan tandakan, nggak bisa. Iya, si salik, si abid masih menjadikan Allah itu sebagai isaroh atau tanda. Mana? Ya wujudin dunia iki sebagai tanda atas wujudnya Allah, dikarenakan dunia yang menciptakan adalah Allah. Wis. Nek iki sih Pak pelajaran sampean biyen ning ibtidak. Ibtidak amen. Wis sampean iki wis gak ibtidak. Wis bar ngliwati aliyah SMA, bahkan ada yang sudah perguruan tinggi. Perguruan tinggi disebut perguruan tinggi itu berguru ilmu sing tinggi-tinggi, ngono lho asline. Jikalau ada perguruan tinggi ngelmune sik panggah wae, ilmu SD, ilmu SMP, ilmu SMA, elah duduk perguruan tinggi. Ini bukan mahasiswa, gak maha iki. Ngapunten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali ke wujud. Bagi jenengan yang sudah ditaruh Allah fana, akhirnya ketika saat di alam makrifat sadar, disitulah muncul rumus wujudi Allah sebagai bukti ketidakadanya wujud selain boni ku dadi ngoten wis. Rumusnya akhirnya jadi gitu. Nah, ketika si abid atau si salik rumusnya gini, wujudin dunya sebagai tanda adanya wujudnya Allah. Alasane sebab li'anna wujudihim, karena sesungguhnya wujudnya makhluk iku liwujudillah, sebab diwujudki oleh Allah. Berarti Allah diisarohno, ditandakno dengan wujudin dunya, berarti ana wujud loro.
iki bukan akidah sing dimaksud. Akidah sing dimaksud murni di sini adalah meniadakan iman bahwasanya kullu ma siwallahi la maujudan. Setiap perkara apa selain Allah itu tidak wujud. Taruhane tadi lho Pak, jenengan kedah terus kholwat sampai Allah menarik di alam fana dan makrifat, itu taruhannya. Lah, si salik wajib melepaskan sifat basariyah keakuan makhluk, iki wajib. Sebab selama ini sifat basariyah masih merantai ruhaniyah, jangan harap si salik itu bisa sampai wusul nang Allah. Enggak bisa. Ibarat saya mau ke Jakarta, di kampung saya ini saya dibondo oleh bapak kepala desa. Diikat Pak, diikat, dijaga dengan rantai yang kuat. Gak mungkin. Selama kami terikat, saya bisa sampai ke Jakarta? Gak bisa. Harus dilepaskan dulu ikatan itu, baru saya bisa berangkat menuju Jakarta. Baru bisa. Sama salik yang ngono. Sifat basariyah keegoannya sebagai makhluk ini harus dilepas jiratan ini. Lah yang bisa melepas itu cuman Allah. Kita makhluk sifatnya la haula wala quwata, nggak bisa. Lah bisanya Allah melepas, Allah kok menghendaki si hamba iki dilepas rantainya dari sifat basariyah, iku ceritane karena jenengan terus di samping nur ilmu yang sudah ada di dalam hati dilaksanakan berupa uzlah tadi. Baru Allah lepas, wis mabur nih. Oleh mabur sebab ditarik Allah, disedot Gusti Allah. Kayak nyedot rokok gini lho Pak ya, tak kayak contoh. Beluk iku oleh sok mlebu mboten saged mlebu dhewe, oleh mlebu sebab wonten sing nyedot. Cari ahli hisab Pak, ahli hisab ya. Cari ahli hisab iki kula nirokno tok. Gandengane ngorokokan iku ngopi. Bar ropi langsung rokokan. Orang yang tidak pernah merokok tak jamin gak bisa merasakan nikmatnya rokok. Loh tenan, paling sing isok malah watu. Loh tenan Pak niku. Loh saya bicara apa adanya. Orang ahli hisab, ahli perokok, mari mangan kok gak ono rokok koyok wong ni sing gak cewok. Wis titik. Sampeyan takok, galibet enggawe. Nyun sewu Pak, ono eotis. Mesti disedot otis. Ya Allah. Kula iling Buya Sahur. Buya Sahur niku kenal nggih mriku daerah Kilenan. Indramayu nggih ya. Beliau itu wani Pak kula jamin kalau beliau itu ahli rahmat. Wani kula saya sanjang. Karena akidahnya itu sudah kokoh. Dawuh ngeten. Wong ahli hisab iku nek maem mboten
langsung disusul rokokan, ibarati orang beol mboten cawi. Iku berarti disebut wong apa? Kepet. Jajalo sampeyan sing ojo cewek wis. Piye raose? Son iku lah alasamu tok ae ngene iku. Loh, aku gak ngomong diri saya, sampeyan tanya yang lain. Pasti seperti itu. Iku mengandung pengertian opo, Pak? Apa rokok sekedar rokok? Enggak. Orang kalau akidahnya itu sudah betul-betul kuat, Pak. Betul kuat loh ya. Maka orang ini tidak akan pernah mau hatinya diajak nafsunya untuk beriman lagi terhadap selain Allah. Makanya laksana iku mau lho, wis kadung rawuh, wis kadung bantino gendakane. Ibarate wong rokokan iku pacare wis. Mboten saged ninggalkan merokok itu enggak bisa. Umpama dikon milih, enak ndi mangan gak rokokan, tapi gak mangan tapi rokokan. Mesti wong-wong iku dawuh jawabane sing ahli perokok ahli hisab ya mending rokokan. Ora mangan. Ngoten. Apalagi ana kopine. Wah, wis awanteng mangkane kanca-kanca jagongan omane sing dibahas itu ilmu tauhid ning Malang niku teng pundi wae. Ana kopine. Omane kopine iku mau nek daerah Malang senane kopine pahit gitu. Wis sampai jam 4 tilu keturutan. Gak kroso. Karena terbuai indahnya bersama Allah lewat ilmu ingkang dibahas. Lewat ilmu sing dibahas. Karena saking tresno atine menyang Gusti Allah sehingga dia itu lalai dengan urusan yang lain. Padha karo ahli syariat iku mulai bakdo maghrib sampai subuh dadu gak mari-mari kok anteng saking senengi ati nek gunung. Lho padha mbek ngoten. Ngerti dadu ya? Napa bahasa Indonesia dadu ya, Pak? Wonten bahasa Indonesia dadu? Mboten enten. Paling ya gur judi ngono ya. Bahasa Jawa niku wis macam-macam jedane. Luas sekali. Bon. Berarti apa yang dimaksud wujud? Anda akan tahu wujud sebenarnya wujud jikalau pertama rantai basariah di dalam dirimu kau lepas, baru di situ akan nyata baik wujud batin maupun wujud dhahir, sehingga dikatakan mohon maaf la maujudan illallah. Was niki makomi dateng jam'i punan. Makom sing notok makrifati baik makrifat batin ataupun makrifat lahir. Kadang-kadang wong ngene iki ya sondok ngregetno kok. Ngregetno nggudo, Pak, nanggone golongan kita ahli hijab. Jukukno Allah ning kono ya. Padahal pulpen. Kadang ngregetno bikin pusing mawon. Kita katakan bikin pusing bagi kita yang nggak paham. Bagi kita yang paham, mboten pusing, Pak. Yaiku kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kembali kepada wujud. Kalau toh wujud iku sifat wajib Allah, maka selain Allah tidak punya hak untuk ngaku wujud. Niki sumber pokok, Pak, iki. Nanti kalau bab masalah kewujudan pada diri kita makhluk sudah tiada, maka sifat iradah, kudrat, ilmu, hayat, sama, basar dengan sendirinya dikipas pun. Pengakuan itu dikipas oleh Allah, digulung, akhirnya menjadi karepku Allah, kuatku Allah, ilmuku Allah, basarku Allah, kalamku Allah. Wis
Orang yang seperti ini prei Pak wis. Prei nafsu itu wis gak wani arepe lapo-lapo. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka, kejaba hambamu Gusti. Iki omongane iblis. Minhum iku setengah saking ibad iku al-mukhlasina, wong sing panjenengan pilih. Lha wis. Mboten saged digodha. Mboten saged digodha. Inilah orang-orang yang hatinya sudah tenggelam di dalam tidak hanya ulumut tauhid, bahru ulumut tauhid, tapi juga tenggelam di dalam pengamalan tauhid. Pun iku wujud. Wis dalile ana. Ibu Dewi ini takok dalil. Tolong dibuka surat Al-Ikhlas. Kul katakan Muhammad, huwa utawi dia iki mukhatabnya itu disembunyikan. Mengapa harus disembunyikan? Cek ning mikir sampean. Huwa utawi yang disembunyikan iki wujud. Huwa iku isinya wujud. Ditotol, diparalel dengan surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dia itu adalah berada di awal, di akhir, dia juga di batin, juga di zahir. Makanya disebut wujuduhu. Iku Allahu utawi jenenge Allah ing mungguh indal Islam, indad dinil Islam, ing mungguh agama Islam. Ditegesno huwa tadi lewat sifat iku al-ahadu esa. Berarti antarane apa yang tersimpan di dalam dhamir huwa itu hakikate nyotone mausuf di dalam ahad, sifat ahad iku. Nek kaya ngeten iki Pak, sik bingung sampean, ben gak bingung. Ya iki lho dulur. Wis nek ngene iki notok pun. Inilah maksudnya Quran yang menyebutkan laisa kamislihi syai'un, sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Ini hanya bisa kau rasa dengan ihsan, kau rasa dengan apa? Iman atau rasa sing bener ning jero dadamu, akidah sing kuat mau baru. Oh, iku ta. Pun nek wis kaya ngono, wis meneng. Wis paham. Tinggal nekan ati sampean iku piye carane rangkul-rangkulan terus dengan huwa tadi. Pun iku wujud. Nomor 2, sifat salbiyah, sifat wajib Allah yang ada dalam pembagian yang nomor 2 adalah salbiyah. Apa sifat salbiyah? Ya as-sifatu allati tadullu ala nafi kulli ma la yaliku billahi ta'ala. Yaiku sifat allati kang tadullu kang nuduhake apa allati alan nafi kulli ma ing atase ora anane saben-saben apa la yaliku kang ora layak apa ma billahi kelawan Allah. Yaiku sifat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu enggak punya sifat, mohon maaf, kaya lemah, kaya wuto, kaya apa, enggak. Jadi semuanya enggak ada sifat yang menunjukkan atau menolak yang bukan sifati Allah. Iku salbiyah. Di antara salbiyah ada 5. Pertama, qidam, baqo,
Mukhalafatul lil khawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Contoh pertama, kidam. Maknanya kidam dahulu. Dahulu berarti sebelum dahulu nggak ada. Di mana ada dahulu berarti ada yang menyusul. Miturut syariati perkara yang baru datang. Makanya pondok iki apa jenenge Jaya Baru, bukan baru jaya, tidak diwalik. Itu mengiblat lagu kebangsaan Indonesia. Yang mengiblat surat Al-Qasas ayat 77. Jaya iku sifatnya Allah. Jadi salbiyah iku menolak lawani jaya. Apa lawani jaya? Baru. Iku ditolak. Berarti Allah tidak punya sifat baru. Itulah salbiyah. Sifat yang menolak yang bukan sifatnya Allah. Yes. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kidam iku dahulu, dahulu iku tidak ada yang mendahului dan juga tidak ada yang mengakhir. Itulah posisi roh. Kalau wujud, itulah wujud roh, bukan jasmani. Makanya dalam syariat kan ada keterangan ini. Nanti kalau hari kiamat seluruhnya mati, kecuali Allah. Oke. Katanya makhluk iku gak kekal. Lah kok ning alam kandungan ada, alam dunya ada, alam akhirat yo ada. Di alam akhirat sing ana neraka yo kekal nerakane, kalau di surga kekal surga. Lu katanya makhluk kok kekal, gak pusing dah ini. Sebetulnya itu adalah mboten salah. Ayat ini menjelaskan dan memberikan pengertian terhadap kita supaya paham di balik makhluk, di balik roh itu siapa. Itu loh karepe. Cuman mboten purun. Kebanyakan manusia itu untuk meneliti. Di situ kebanyakan nggak mau. Dikatakan ruh yang kekal ini, ruh yang ketiadaan atas sifat, mohon maaf, pengakuannya. Baru saya katakan, oh iku Allah. Berarti letak sifat kidam itu ditempatkan di mana? Ruh. Ruh akan layak membawa sifat kidam manakala nama ruh itu sudah tiada. Roh sampean kali kula itu Pak, gak ono sing wedok, gak ono sing lanang. Ora ono sing disii, tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengakhiri. Nek jasad ya ono. Makanya muncul umur, mohon maaf, umur 30, 40. Oh, kelahirannya lebih dhisik kae. Iku duduknya di jasmani. Kidam kekal. Kekali Allah bisa dilihat dalam surah ndi Pak? Boten disertakan ya di situ. Ya itu. Tuh.
Kidam dalam surah Ar-Rahman ada, dalam surah Al-Ikhlas ada, Al-Hadid ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Loh, ini sifat kekelannya Allah itu, Pak. Sifat kidamnya Allah, dahulunya Allah itu tidak bisa Anda lihat dari sifat barunya nyun sewu kita sebagai makhluk. Kita itu hawadis, perkara yang baru datang. Sementara sifat Allah itu sifat yang lebih dahulu datangnya. Anak yang lahir sekarang dengan lahir besoknya lusa, secara jasmania bisa kita katakan, mohon maaf, mana yang dahulu, mana yang nomor 2 dan mana yang nomor 3. Coba, tapi kalau jenengan melihat dari sisi ruhnya mboten saged. Sebab dari sisi ruh semuanya adalah kidam, dahulu. Wis aku takok. Miturut pengetahuan jenengan, lebih dahulu mana antara ruh dengan jasad? Ya tergantung. Kalau sistem syariat, ya dhisik jasad lah, Pak. Buktinya apa? Bahasa wa nafakhtu dan kutiupkan ruhku itu kan setelah jasad sudah sempurna. Lah ngoten nggih. Akhirnya istilah tingkepan. Tapi coba sedikit aja jenengan tarik sebelum wong tua lanang wedok itu ada hajat. Di dalam nukot ghaib wadahnya mani. Wis. Iki ada sel. Ini belum disemprotno padahal. Ada sel atau sesuatu yang ini nantinya akan bertemu oleh sel telur, atau bisa dikatakan membuahi sel telur, akhirnya jadi seorang manusia. Berarti Bapak Ibu, nyun sewu, kalau melihat darah dari arah sini, wujudnya sel itu lebih dahulu daripada wujud makhluk ning kandungan. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya jikalau tidak ada Nur Muhammad. Artinya dunia dan seisinya adalah makhluk manusia wujud ini. Jikalau itu tidak ada Nur Muhammad, wiji kang dumadi sak lebeti gesang, wiji kang terjadi di dalam hidup, nggak akan mungkin akan wujud manusia. Lah Nur Muhammad ini ada yang sumbere jadinya itu secara logika, sifat selain jaiznya Allah, ada yang lewat sifat jaizi Allah. Artinya apa? Sifat yang tidak bisa diterima akal. Contoh Siti Maryam. Akhirnya dari apa Nur Muhammadnya? Dari Rauhil Kudus, Mir Rauhil Kudus, ruh yang disucikan. Iki nek diterjemahno cara syariate malaikat Jibril. Malaikat Jibril kelon ambek Siti Maryam. Wis muring-muring
Aku bahasa kula niku bahasa sederhana aja. Tapi jikalau kau ingin tahu yang sebenarnya, Nur Muhammad itulah yang ditaruh di dalam siti atau ditaruh cara wiji diseleh ning siti, ditanam ning siti lemah. Jadi Nur Muhammad itu yang bersumber dari sifat jaisnya Allah ditaruh di kandungane Siti Maryam. Dua, ada yang Nur Muhammad itu sesuai proses sehingga bisa diterima oleh akal sehat manusia. Berupa apa? Wis wong lanang wedok nikah, habis nikah terus melakukan hajat. Loh, disitulah prosesnya. Akhirnya sel telur itu dibuai oleh sperma, terus muncul wujud sampean kali kula niki yang disebut anak. Pertanyaannya, lebih dahulu manakah aslinya datangnya jasmani dengan rohani? Jawabannya secara hakikat lebih dahulu nyatane wujude rohani. Nah, terus ini ringkas. Jasmani tanpa rohani iki mau nggak akan wujud. Berarti jasmani iku nggak punya wujud, hakikatnya mboten. Jadi ketika Allah wa nafakhtu iku wujud cara dohire, ruh adalah jasma. Wis genah tak tarik nang Allah. Allah wujud tanpa ada yang mewujudkan. Biar secara dohir nyocoki ning Quran Al-Hadid, secara dohir wujude Allah batin dinyatakno rupa lahir, yaiku wujud dunya saisine. Pun disitulah tempat ndas iki pecah. Wis tersalah Gusti Allah dhewe iku sing aweh paham ngoten kuwi. Loro bakok. Bakok berarti kekal. Maksudnya bakok utawa kekal, Allah sampun dawuh dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Setiap sesuatu ini pasti hancur ila wajhahu, kejaba wujude Allah. Wajhahu iki lho Pak, wujude Gusti Allah. Kapan itu terjadi? Ya ketika saat jenengan detik-detik si salik itu ditarik Allah dari makom muraqabah menuju fana dan menuju ma'rifat. Ini pun akhirnya muncul rasul di dalam dodo itu hanyalah innani anal Allah. Wis bakok. Papat, berbeda dengan makhluknya, mukhalafatu lil khawadisi. Iki prosesing ngenten Pak. Antara jasmani dengan rohani, ya jelas beda. Jelas beda. Jasmani iku dohir, rohani iku batin. Jasmani tidak bisa rohani tidak bisa dilihat oleh mata dohir, jasmani bisa dilihat oleh mata dohir. Niki saerep dengan dawuh wujude makhluk itu bisa Anda lihat dengan ainul basariyah, sedangkan wujudnya Allah bisa kau lihat dengan ainul basirah, mata hati. Wis. Hati melihat wujudnya Allah, pertama prosesnya adalah ya yang disebut kosong iki. Nyandak Bapak Ibu? Oke. Ketika saat ruhani
itu memandang, sudah bisa memandang wujudnya Allah, ditanyakan, hei ainul basariyah, bisakah kau dijadikan ainul basirah untuk menyatakan wujud batine Allah di dalam zahir? Akhirnya nggih, dengan syarat basariyah iki entekno. Akhirnya basariyah entek, aran makhluk entek, berarti wujud makhluk sudah tidak ada, tinggal wujudnya Allah, yaiki yang disebut nurullah, dunia saisine. Sehingga antara mausuf dengan sifat memang satu sisi beda, Pak. Oleh beda, akidah kita itu belum temenan, iman kita belum ihsan. Tapi jikalau akidah kita sudah ihsan, maka antara sifat dengan mausuf nggak ada bedanya. Antara nama dengan wujudin nama nggak ada bedanya. Bagi siapa? Bagi hati yang betul-betul sudah sampai makom jam'i, yaitu makom di mana nyatakno wujud Allah batin juga wujud Allah zahir. Sehingga bahasa mukhalafatul lil khawadis ini bisa terjadi. Mengapa enggak ada bedanya? Karena yang membedakan wis enggak ada. Nama makhluk, wujud makhluk sudah enggak ada, maka mukhalafatul lil khawadisi. Di dalam surah As-Su'ar ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada bagi Allah sesuatu yang bisa menyerupainya. Wa huwa as-sami', dat kan maha mendengar, al-basir, dat kang melihat. Bon. Masuk di nomor 5, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, berkuasa sendiri, berkalam sendiri, tanpa ada sesuatu di sisinya yang membantu. Pedet babaran saiki ngadeg dhewe napa didekno mbokne, Pak? Ngadeg dhewe. Anak kita, Pak, dikatakan bisa berdiri dengan tegak itu karena memang berdiri sendiri. Belum waktunya berdiri sampean dekno lah anak itu. Terus culno rubuh maneh. Nanti kalau sudah waktunya qiyamuhu binafsihi ada pada diri seorang anak, ngadeg dhewe, Pak. Akhirnya ning sponsor iku wong wedok mbae ngomong, "Oh, cucuku bisa berdiri sendiri." Nah, iku kalau ke Allah bagaimana? Surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Berarti menungso bisa berdiri sebab ada yang mendirikan. Manusia bisa obah sebab ada yang mengobahkan, menggerakkan. Sekarang gini, mana letak simpelna sifat qiyamuhu binafsihi? Ya ketika hatimu ketiadaan dirimu. Dirimu siapa? Makhluk. Sehingga betul Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Dibantah, Pak. Kalau begitu mengapa
Kalau Allah sendiri yang melakukan, kok yo ada kalimat menyuruh malaikat menjabut nyawa. Gusti Allah sotik entah. Ya, iki akibat seseorang akidai belum ketata, Pak. Coba kalau sudah ketata dan kuat. Israel enggak ada. Jikalau Israel itu disebut makhluk, pandangan hati sampean. Yang ada cuman Allah, walaupun bahasa lahiri namanya Israel. Loh, disitulah. Jadi jikalau hati sudah menyaksikan wujudnya Allah pada diri Israel, maka jenengan mesti mengatakan yang mencabut itu adalah Allah sendiri tanpa melibatkan bantuan dari makhluk lain. Tidak ada. Bagaimana Allah akan minta bantuan, Pak? Wong di sisi Allah selain Allah nggak ada kok. Cuman orang lain aja yang melihat dengan mata dohir wujudnya makhluk. Loh, ini persoalan nih. Sedangkan mata hati dia tidak mau teliti. Motoku sik picek apa ora? Enggak mau. Neliti meripat hatinya itu masih buta apa enggak? Lebih-lebih kita, Pak ya, yang masih di golongan ahli hijab. Ahli hijab nggak akan mau. Pun 5. Sifat salbiyah yang nomor terakhir 6 itu adalah sifat wahdaniyah. Gusti Allah dawuh dalam surat An-Nahl. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahina ilahaini tsnaini innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Qala dawuh sapa Allah taala, la tattakhidu, ojo ndadekno, ojo ngalap, jangan mencari kamu sekalian ilahaini tsnaini, dua Tuhan. Jangan kau menyembah kamu dua Tuhan. Pun di sini dimaksud Tuhan, dua Tuhan iki, Pak. Secara dohir Anda mengatakan Allah, secara batin Anda mengatakan makhluk. Artinya lesan ngucap Allah, hati ngadep selain Allah. Masih ada iman malaikat Jibril, masih ada iman Israel, Ridwan, Malik dan lain sebagainya. Masih nyebut mungkar nakir, makhluk. Loh, inilah iman dua. Makanya Allah katakan la tattakhidhu ilahaini tsnaini. Janganlah kau menyembah dua Tuhan. Ini artinya pitutur bagi kita yang masih ada di tingkatan muraqabah, disebut salik. Salik, lanjutkan kau uzlah sampai ke alam fana dan alam makrifat. Itulah, Muhammad, janganlah kau berhenti di Masjidil Aqsa ketika kau Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lanjutkan sampai mustawa. Ngoten niki yang disebut Mi'raj. Baru di situ nanti akan ngertos dan mengerti apa maksud wahdaniyah, makna tunggal, makna sawiji. Di manakah itu? Ya di hati sampean. Rasa sing muncul ini sudah tidak makhluk, rasa sing muncul hanyalah ingsun Allah. Pun iku sifat salbiyah. Sekarang ma'ani ada 7. Jenenge njaluk patas, tak turuti, tapi nek sampean keseret-seret ya aja salahno. Memintae numpak bis patas. Dulu iku zaman kula wonten, Pak, bis sing patas, bis sing tidak patas, namanya ekonomi. Nah, ngono piye niku. Disebut patas itu tidak semua terminal itu dia masuki. Enggak.
disebut patas itu penumpang di jalan-jalan tidak diambil. Misalkan Surabaya sampai Semarang, hanya terminal tertentulah yang dia masuk. Kedua, dia tidak akan ngambil penumpang di tengah jalan. Iku jenenge patas. Dene jenengan nyegati iku ana di tengah jalan, kok gak dimuat sampean? Ya ojo salahno, wong patas. Ya sampean kudu ana Surabaya mlebune atau terminal yang ditentukan. Pertama adalah kudrat. Kudrat itu kuasa. Disebutkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Pundi niku. Kok surat Al-Baqarah leresah? Ya pundi to, Pak? Kok Al-Baqarah mboten keliru tani. Oh ayat 20, mboten ayat 2. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'alahum masyaufi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka sinten Pak? Yo ahli hijab. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Iku maksude nur makrifat ing mungguh mereka itu mboten ketemu, akhir ketemu nurullah. Sehingga ketika saat aktivitas dohir, berjalan aktivitas dohir yang katanya dibuat menyembah kepada Allah, akhirnya berhenti di nurullah. Ahli hijab loh Pak iki. Berhenti di nurullah. Artinya hati mengapa sampean kali kula niki kok ya eling dunya, ya iku lho, berhenti di nurullah. Mereka berjalan di bawah sinar itu, apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri tegak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ngeten niki. Ketika makhluk itu bisa bergerak, bisa berkehendak, bisa berkata, bisa mendengar, hati rasa sing muncul ning diri kita itu Pak, dikatakan sifat kudrat itu. Hati sampean muncul, rasa sing muncul dalam hati, iman yang muncul dalam hati itu bukan aku nih makhluk si A, si B, si C, bukan. Contoh, ada daun bergoyang, iki cara akal obahe iku obahe angin sing ngobahno, betul? Yes. Ada AC muncul dingin, mesti jenengan iki imane karena AC kuwi mau. Golongan ahli hijab nggak bisa Pak masuk di dalam hidup yang menguasai di situ, nggak bisa. Kalau Anda sudah bisa menyaksikan wujudnya Allah, maka wujudnya Allah iku ya nafas angin iku. Halo. Angin sing dudu angin, angin sing bukan angin. Ya wis pikirin dhewe. Wis ben gak nemen-nemen wujude obah sing kaya ngono iku. Sing kok sebut godhong yaiku Allah dhahir, wujud Allah batin yang ada kaitannya dengan sifat kudrat, yaitu hidup yang berkuasa di situ. Son, awakmu Jabariyah ya. Mesti dituduh ngoten kula.
Saya ini ingin memurnikan tauhid yang tidak ada dua, gitu loh. Urusan Anda menuduh saya Jabariyah, itu urusan Anda. Yang jelas iki ilmu wajibku sampaikan, karena kedudukan tauhid itu harus murni. Kedudukan Allah itu harus tidak ada yang menserikatinya. Bila mana jenengan sik tetap bantah gak percaya, sakarepmu. Monggo Anda punya hak bermakalah, hak berpendapat, monggo. Sehingga kalau boleh saya katakan Pak, hukumi abid, hukumi salik, hukumi wasil, oleh karena kelasnya beda-beda, mongko hukumnya juga beda-beda. Rumangsane kita yang abid wis bawener Pak, seumpah bawener. Jasad kita sudah melakukan taat hukum syariat 2, yaitu meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, wis bawener. Utuk. Ana wong sing ada orang yang melakukan gak bener alias maksiat, ngomong apa jenengan? Maghrib menyanyi. Mbok yo salat dhisik. Dadi imam niku. Sebab ngarepe omah krungu maghrib ada orang ngamen. Adik lagune nyindir nangone sing imami. Apa judulnya? Rondo ning ati nafsu iku ngomong bisiki lokno dilokno, akhirnya anti ngomong ngene dobel ngene iki nyindir apa piye lho, digawa mriku Pak nafsu. Akhirnya muncul takabur sampean kali kula. Apa takabure? Rumangsa luwe apik kita daripada pengamen. Kita nggak tahu. Siapa tahu pengamen itu hatinya itu dzikir nang Allah sebagai kasih Allah. Kita kan nggak tahu. Saya katakan la ya'riful wali ilal wali. Yang tahu, yang bisa melihat itu Allah, ya Allah sendiri. Lah makhluk sik ngelompok, wujude makhluk sampean iki kalih kula tasik kuat, ya mboten saged. Akhirnya jaduke napa? Kita nggak bisa melihat semua itu karena Allah. Akhirnya jatuhnya sakit hati. Kata lagu, sakitnya di sini. Mboten di sana Pak. Lah apa di sana? Ya di sini. Sebabnya ya awak dhewe sik nyekutokne Gusti Allah itu tadi loh, dengan diri kita sendiri. Sing mriko mboten mari ngamen ya dapat saweran uang, mboten lara Pak ati. Sing lara iku ya kene. Pertanyaanku, teruskah kau lara terus kaya ngono? Monggo sak penakmu. Hei umat, teruskah kau ingin sakit hatimu selama-lamanya seperti itu? Monggo sak kersa. Kesimpulannya kudrat itu adalah semua apa yang berkenaan dengan af'al dan lain sebagainya, akidah uluhiyah yang kuat ingsun Allah. Narwalu kehendak iku apa? Kekarepan. Iku disebut iradah. Di dalam surah Al-Isra ayat piro Pak? 5. Allah dawuh, fa idza jaa waqtu ulahuma ba'athna alaikum ibadal lana uli ba'shin syadidin fajasu. Apa Pak terus itu?
khilalat diyar niki kula asline protes nanggone penyetakan. Iki nulise waktu nyetak iku kentekan mangsi apa piye? Jane saged kula ngeklaim karena nggak nyaman, nggak sesuai dengan maksud kita. Wis ra apa-apa, wakana wa'dam maf'ula. Ya wis, untuk selanjutnya nek sik panggah kene tak obong ngono. Apabila datang saat kerusakan, yang pertama dari keduanya, pertama dan keduanya iku piye Pak maksudnya? Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, itulah janji yang pasti terlaksana. Maksud daripada yang pertama dari keduanya itu bagaimana? Ini ati sampean lah duwe karep to Pak ya, karep ngene, karep ngono, karep udah macem-macem lah karep. Ketika karep yang pertama selesai, pasti akan disusul karep yang kedua. Dikatakan orang yang tidak punya tata krama nanggone Allah, ketika karep yang bermunculan di dalam hati kita hai karepku makhluk niki, berarti tertanda bahwasanya kita belum mengenal sifat ma'aninya Allah. Tapi jikalau hati jenengan sudah tahu karep iki karepku Allah, maka hukum apa yang diberikan kepada ahli hijab mungguh jenengan itu tidak salah, sekalipun lahir jenengan ngomong karepku makhluk ya, karepku ning ngarepe menungso, karepku iki, tapi ning dodo sampean karepku kumbalik nangone Allah. Nah, menungso sing ngrungokno duweni penemu iku karepe si asing ngomong mau. Wis. Sifat kudrat dan iradah iki Pak, dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Boleh saya katakan gini, sifat iradah itu laksana kelis di dalam proyektor. Kudrat itu adalah sifat-sifat yang menjadikan kelis itu bisa sampai pada gambar di layar. Apa? Ya nur niku, cahaya itu. Jadi gambar di kelis proyektor itu dibawa cahaya, terus cahaya disentrongkan di layar, nyotolah wujudnya gambar, dan wujudnya gambar iki disebut takdir. Berarti boleh saya katakan Lauhil Mahfud iku ning dodo sampean. Buku catatan kabeh niku ning dodo sampean. Disebut buku catatan adalah kekarepan sing ana njero ati sampean. Iku yang bisa ngubah kekarepan iku hanya diriku Allah dalam diri panjenengan. Nyun sewu, jikalau kekarepan iku tidak diubah, terus sifat kudrat datang membawa gambar di file atau di kelis itu dibawa ke layar, jenengan akhirnya nyampe di sini atau nyotone opo sing sampean karepno. Berarti bagaimana caranya antara kodok dan kodar itu makna tunggal. Ngeten. Anda harus melepas opo karep ning dodo sampean, karep kita makhluk lepas. Akhirnya tadi karepe Allah toh. Wis. Kudrat mang berarti kudrati Allah. Begitu tadi takdir nyoto gambar di layar, aku takok iso diubah enggak?
gambar antara catatan ning ati dengan di layar. Saged diubah? Ada orang yang ingin cara merubah, ngeten. Cek ni awet, Pak. Ketika film itu sedang berlayar, tekek Pak diculno. Nang layari diculno tekek nih lho. Dikongkon mlebu. Nyun sewu nang kelek sampean. Cokoten kek iku kek. Moro Pak. Nang kelek sampai di layari lho. Merambat. Jenengan terasa kerih? Terasa sakit? Ruh itu namanya ruh. Tidak akan terpengaruh dengan gebiarin dunyo kalau ruh itu sudah aran Allah. Ruh yang sudah aran Allah, Allah sing ku maksud bukan nama, bukan sifat, bukan dat loh Pak ya. Ruh yang sudah melewati proses fana. Muraqabah fana pun ya niku pun baru, sehingga ketika jenengan iki dilokno bojo ajaramu iku sesat goblok mboten sakit, malah sing sakit sing ngelokno karena gegawan sifat drengki hasud. Loh, nek kok terusno kuwi ngaji ngono buyaran ae. Orang kalau sudah kefanaan Pak gak ngefek, gak terefek. Buyar yo karepmu, bahasa guyon ya, karepmu buyar tenan Pak. Wis ta, kula kepingin roh sing ngejak buyar mau lho garwane ya. Allah sudah menutup akses tentang alam akhirat terhadap dirinya. Innalladzi sawaun alaihi innalladzina kafaru sak temene wong-wong sing ingkar dengan hal itu apa ajaran ya kuwi. Iku sawaun ugono sama saja. Alaihi mengatasi mereka opo aandar tahum amlan tundirhum dikandani lan ra dikandani iku la yu'minun tetap ora percaya, maka khotamallahu ala qulubihim, Allah mengunci. Wis. Nek Allah sing ngunci berarti tidak ada satupun yang bisa membukanya. Nggih pun. Puluhan tahun rabi ambek raimu gak ono bagiane. Ngomongi ngoten. Bengi ditinggali ora tau dikeloni padahal aku ya butuh. Aku ya pengin kaya bojone wong-wong ngoten niku lho. Bengi ya ditunggoki, aku tunggoki. Insyaallah. Lah jenengan sudah kadung gandrung nang Allah, wis gak ngereken hukum-hukum jaba. Sing penting ati gak putus nang Allah. Kadung ngono ya wis disalah nenduki pundi mboten saged. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi nyatane takdir itu atas gabungi antara kudrat dan iroda. Ingat yang namanya kodok, buku catatan iku iso diubah. Tapi kalau namanya takdir, sesuatu yang sudah terjadi berarti gambar ning kelis wau sudah nyoto di layar, iku ora iso diubah. Tinggal kita menikmati aja Pak di situ. Kehendak
Kudrat, iradat, lalu hayat. Ilmu nomor 9, ilmu. Al ilmu, yang dimaksud ilmu adalah Allah mempunyai ilmu yang sangat lengkap, bahkan ilmunya bersifat menyeluruh, luas dan mendalam, baik secara lahir maupun batin. Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 50-51. Ini maksudnya, ilmu iku ngerti, ngerti iku faham. Sing dimaksud ilmu di sini secara ruhania, ilmu yang berkenaan dengan keesaan Allah. Tak proses dhisik. Lah, ilmu yang berkenaan dengan jasmania iku timbul karena sumber dari ilmu tauhid itu. Makanya kalau boleh saya katakan, belajar nanti Cak, kono lho, ilmu apa? Ilmu tuwek. Biyen niku ngono, ilmu tuwek. Iku maksudnya ya ilmu tauhid iku, Pak. Lah, ilmu sing nom-nom ini gara-gara muncul sumbernya ndugi ilmu tauhid. Sifat-sifat ini sumbernya ndugi mausuf. Lah sekarang bagaimana caranya? Yang banyak ilmu ini jenengan dasari dengan ilmu tunggal. Sebab dengan begitu Anda tidak akan mengakui kalau Anda itu orang yang berilmu. Justru orangnya disebut al-alim, wong sing ngalim. Lah niki aliman mengke sebagai sifat maknawiyahnya, iku larinya pada Allah, bukan lari pada diri kita. Ingat, ilmu itu dijadikan nafsu, ngapunten, sebagai jalan untuk membengkokkan akidah kita, yang akidah kita dari akidah pada Allah menuju akidah selain. Akhirnya orang yang ahli hijab itu, ilmu itu diakui ilmunya. Akhirnya dalam hati merasa muncul sing ngalim iku aku. Kalau sudah begini egoismenya tambah kuat, mesti Pak semua ukuran ibadahnya itu gak ada rohnya. Semua ibadah itu gak bisa dikatakan beliau lakukan atas dasar ikhlas, gak bisa. Karena apa? Masih melihat selain Allah. Lah karepe ilmu iki jenengan diperintahkan untuk tidak mengakui kalau itu ilmu ingsun hamba, tapi iku ilmu ingsun Allah. Ilmu, mari ilmu nomor 10. Nek masalah Quran nih mereka banyak hujahnya, jenengan tinggal buka mawon. Nomor 10, hayat, hidup, urip wong Jawa. Ngeten. Sing dimaksud urip sak temene urip iku bukan sifat, tapi mausufnya. Ya iki lho Pak, urip iku. Sing dimaksud urip ya iki. Bukan sinare urip berbentuk gerak jenengan. Iku sinare urip, manifestasinya hidup. Bukan sing dimaksud wujuding Allah iku wujud dunya saisine. Bukan. Karena apa? Karena kau masih mengatakan selain Allah ada wujud. Sing dimaksud wujud Allah
dohir dan batin itu sudah tidak ada aran wujud makhluk, berarti nurullah iki wujude Allah. Ngoten lho niku bagi mereka yang sudah sampai di hidup, sehingga bahasa hidup itu dijadikan dulur kula sing ada di Kejawen nyebutin mboten hidup urip, kadar dikir hu urip gak wani, hu to uripe meneng gak wani. Kalau hu Allah sik wani, kalau sampai menyebut hu urip gak oleh, gak wani. Karena apa? Karena sesungguhnya yang disebut hidup, yang dimaksud sifat hidup itu bukan mausuf, tapi yang disifati namanya bukan sifat, tapi yang disifati namanya mausuf, itu yang tidak bisa kau ungkapkan dengan kalimat apapun. Biar gampang, akhirnya muncul sifat namanya hayat. Lah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana antara mausuf dengan sifat, wujude sing disifati dengan sifatnya itu nggak ada bedanya. Kembali maneh lagi ke sifat salbiyah, yaitu sifat mohon maaf yang menolak yang bukan sifatnya Allah. Berarti Allah iku hidup, lawane hidup mati iku ditolak. Bon, ringkese sing diwastani urip innani anallah, wis notok kula pun. Nomor 11, mendengar atau sifat sama. Sama iki ada kaitannya dengan suara. Suara, dengar suara. Wis iku bagiane dhewe-dhewe ana. Artinya apa? Dimaksud sama suara itu ketika jenengan mendengarkan sesuatu, di dalam sifat suara itu ada sejatine urip. Sehingga antara sama dengan hidup itu enggak bisa dipisahkan juga. Maksud sifat sama itu aslinya itu adalah laisa kamislihi sayun. Semuanya itu laisa kamislihi sayun, semuanya. Berhubung kita bahas sifat berarti bajunya urip, bajunya sesuatu yang tidak bisa kita sebut. Oke, yang dimaksud sama di situ adalah pendengaran. Di balik pendengaran itu ada sesuatu. Yang sesuatu inilah yang dimaksud mausufi sama, yang memiliki pendengaran itu adalah ruh, bukan jasmani. Wis. Sederhananya sifat sama Allah itu diletakkan di ruh, tidak diletakkan di jasad. Nah, pendengarannya jasad itu sejatinya pendengarannya ruh. Karena ruh itu mencorong rupa wujudnya jasad, akhirnya ana kupinge. Nek roh gak kadek kuping. Kalau Allah gak kadek sifat sama, ya sik krungu. Buktine waktu Kanjeng Nabi dapat wahyu, gak nganggo kuping. Itulah yang sampean sering ngalami, aku iki ngrungokno swara tanpa rupa. Iku duduk kuping niki. Senes. Jadi ati sampean krungu swara tanpa rupa. Waktu khalwat nih kalau Pak. Bukan telinga iki yang mendengarkan
sifat sama yang dimaksud adalah hidup itu. Yes. Basar, penglihatan, berarti ada kaitannya dengan cahaya, ada kaitannya dengan mata yang tidak buta. Pun mata tidak buta, cahaya tidak datang, ya ora ketok. Buktine secara jasmani jenengan mlebu kamar dipateni lampune kabeh peteng, mata iki melek, tapi yo enggak akan bisa melihat sesuatu. Sekarang hati glisin dimaksud basar itu. Apa yang menyebabkan mata hati kita buta itu sudah tiada, Pak. Tiada. Tapi nur makrifat itu tidak dinyalakan oleh Allah, ya tetap Anda tidak akan bisa melihat wujud Allah dohir. Nek wujud Allah batin saged, tapi Anda tidak akan pernah bisa melihat wujud Allah zahir. Akhirnya jenengan isi aja ngomong, Allah iku ya iki. Tapi kalau terus seperti ini yang bingung wong. Ya apa sih? Allah ning jero, Allah sing njaba, sing endi ya? Mumet sampean. Allah ning kiwa, Allah ning tengen, Allah ning dukur, ning nisor. Nggih mumet. Biar gak mumet ditampakkanlah wujud nyata dohiri Allah dengan cara Anda itu berkholwat. Las, walah kabeh yo aku kok iki. Aku. Ipun. Terakhir sifat ma'ani kalam, ucapan iki. Ini ada kaitannya dengan 4 unsur 4. Nufus, anfus, tanafus, nafas. Artinya sifat disebut sifat kalam dikarenakan di situ ada 4 proses, yaitu nufus, anfus, tanafus, nafas. Hal itu ada kaitannya dengan akal, pikiran, angen-angen, terus kehendak, terus muncul yang namanya nafas, melebu metuni nafas, akhirnya disitulah bersemayamnya sifat kalam. Wes, iki proses inti sekarang. Orang kalau sudah paham tentang sifat kalam, suara apa wae sing muncul mesti jawab iku kalamullah. Nah, kipas grotok. Berhubung selain Allah sudah tiada di dalam diri, maka sudah tidak akan muncul suara kipas. Iku kalamullah. Apapun suara yang jenengan dengarkan itu, kalau hati sudah nyawiji menyang sejatine urip, gak mungkin jenengan akan mengatakan dan beriman iku suarane makhluk. Tetap iki suarane Allah. Iku sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Kembali di awal tarkibnya. Sifatul ma'ani hiya as-sifatu allati tadullu ala ma'ani. Sabitatin fi dzatillah wa tubayyinu kamalahu subhanahu wa ta'ala. Yaiku sifat allati kang tadulu kang nuduhake apa allati ala ma'ani ing atase sifat ma'ani. Sabitatin kang tetep fi dzatillahi ing dalem zate Allah wa tubayyinu lan jelasake apa sifat kama lahu ing kesempurnaning Allah. Sifat ma'ani yaitu sifat yang menunjukkan sifat tetapnya terhadap zatnya Allah, gak berubah.
dan atau sifat kesempurnaan Allah. Artinya kudrat sampak mutakaliman pitu itu masuk dalam babakan sifat ma'ani. Ini khusus sifat tetepe Allah. Artinya manusia tidak boleh ngaku-ngaku sifat 7 niki jumlahnya. Gak boleh ngaku kuat, gak boleh ngaku yang berkehendak, gak boleh ngaku-ngaku sing iso ngrungu, sing urip lan sak mboten angsal. Padahal sering kita dapatkan biasanya itu MC bicara gini, kebanyakan itu kemanten, Pak. Acaranya kemanten dimulai jam 7. Tapi kemanten iku datangnya itu terlambat, akhirnya jam 8. Piye kalimatnya MC? Bapak Ibu mohon maaf, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, yang menentukan cuman Allah. Nah itu manusia bisa merencanakan, ya jelas. Kalau itu tembus dalam hati, jelas itu ahli hijab. Kalau gak tembus, kalimatnya secara syar'i mengatakan kami manusia hanya bisa berkehendak, tapi yang menentukan hanyalah Allah. Lah niku nek atine gak tembus, kenek barang jaba ora apa-apa. Ngucap kaya ngoten iki ora apa-apa. Wis. Nomor sekawan sifat wajib Allah yang disebut maknawiyah. Iki adalah isim fa'il, Pak. Pelakunya. Mulai apa? Ada 7. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Loh itu pelaku sebagai isim fa'il, pelakunya. Artinya apa? Sifat ma'ani itu yaiku allati kang tadullu kang duduhake apa sifat ala kaunihi ing atase wujud anane Allah iku muttasifan bersifatkan bisifatil ma'ani dengan sifat ma'ani. Artinya apa? Sifat maknawiyah adalah sifat yang mengukuhkan wujud sejatinya yang mempunyai sifat ma'ani, aku Allah. Ngoten niku. Jelas nggih? Jadi makhluknya wis tiada. Tinggal makhluk, tinggal akunya Allah. Makanya jenengan iki dikongkon ngamalno tauhid la ilaha illa anta supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Ngoten lho. Disuruh solok si salik itu supaya dibersihkan Allah di dalam makom fana, baru diangkat ke alam makrifat. Wis ngoten mawon. Ana sing takon. Intine sifat kabeh kemang ning awak sampean dideleh ning roh. Sekarang jenengan belajarlah untuk tidak mengakui roh itu makhluk, tidak mengakui mulai karep dan lain sebagainya karepe makhluk, tapi bagaimana caranya munculnya akunya Allah. Padahal ini munculnya itu otomatis setelah hatimu itu disucikan Allah dari sifat basariyah atau akune makhluk. Monggo.